Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang percaya. Kemana Yesus pergi selama 3 hari antara kematian dan kebangkitannya? Kita tahu bahwa dia disalibkan pada hari Jumat dan bangkit dari kematian pada hari Minggu. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di antara waktu itu? Apakah dia naik ke surga? Atau turun ke dunia orang mati? Apakah dia sedang beristirahat, bekerja, atau menyampaikan pesan penting? Mari kita bersama-sama melihat apa yang Alkitab katakan tentang masa yang misterius ini. Meskipun dasar iman kita dibangun di atas kematian dan kebangkitan Yesus, dan bukan pada apa yang terjadi di antara kedua peristiwa itu, para teolog-teolog Kristen sering mempunyai penafsiran yang berbeda atas apa yang terjadi di antara kedua peristiwa itu, khususnya tentang apakah Yesus benar-benar masuk ke dalam alam maut, dan jika iya, apa yang dia lakukan di sana. Salah satu bagian Alkitab yang sering dibahas dalam topik ini adalah 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan 20. Ayat ini berkata bahwa ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Namun, kata memberitakan Injil di sini tidaklah sesuai dengan bahasa aslinya. Di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah kriso, yang berarti menyatakan atau mengumumkan. Dan di dalam konteks ini adalah mengumumkan kemenangan Yesus atas dosa, kematian, dan iblis, bukan evangelizo, yang artinya memberitakan kabar baik atau Injil. Ini adalah detail yang sangat penting, karena ayat ini tidak mengatakan bahwa Yesus memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang sudah mati, melainkan bahwa ia menyatakan kemenangannya atas dosa, maut, dan iblis. Pertanyaan lainnya adalah, siapakah roh-roh yang dipenjarakan itu? Sebagian penafsir percaya bahwa roh-roh itu adalah makhluk-makhluk jahat yang melakukan pelanggaran besar sebelum air bah di zaman Nuh. Yang lain percaya bahwa mereka adalah jiwa-jiwa manusia yang tidak diselamatkan, yang berada di tempat penderitaan. Walaupun adanya perbedaan di dalam kedua penafsiran tersebut, pesan utamanya tetap sama. Yesus menyatakan kemenangannya atas dosa, kematian, dan setan, dan ia bukan sedang menawarkan keselamatan kepada jiwa-jiwa yang tidak diselamatkan, dan bukan pula memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati. Ini adalah kebenaran yang sangat penting. Keselamatan hanya bisa diterima selama kita masih hidup di dunia ini. Setelah seseorang mati, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat atau diselamatkan. Tema ini juga sejalan dengan bagian-bagian lain dalam Alkitab. Beberapa ajaran tradisional bahkan menyatakan bahwa Yesus tidak hanya masuk ke dalam dunia orang mati, tetapi juga menghadapi dan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, menunjukkan bahwa ia berkuasa atas segala kejahatan. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan topik ini adalah Efesus pasal 4 ayat 8, di mana Paulus mengutip Mazmur pasal 68 ayat 18. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ayat ini biasanya dipahami sebagai ayat yang menunjuk kepada kenaikan Yesus ke surga. Namun, beberapa teolog percaya bahwa ayat ini juga mengisyaratkan bahwa Yesus pernah turun lebih dahulu untuk membebaskan atau mengalahkan para tawanan rohani. Di sini ada poin yang sangat penting. Meskipun ada yang mengatakan Yesus turun ke neraka, kita harus bertanya, apakah ia turun ke sana untuk menderita lagi? Jawaban Alkitab sangat jelas, tidak. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, saat Yesus berkata, "Sudah selesai," di kayu salib, ia sedang menyatakan bahwa upah dosa telah lunas dibayar secara sempurna. Tidak perlu ada tambahan pengorbanan ataupun penderitaan apapun pada diri Yesus. Kematiannya di kayu salib adalah korban yang sudah sempurna untuk menghapus dosa manusia. Pandangan bahwa Yesus masih harus menderita di neraka bertentangan dengan kebenaran ini. Itu seakan menyiratkan bahwa kematiannya di salib belum cukup, dan itu justru melawan inti dari Injil. Mari kita ingat juga ucapan Yesus kepada penjahat di sebelahnya. Dalam Lukas pasal 23 ayat 43, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perkataan ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa setelah mati, Yesus bukan pergi ke neraka untuk menderita, tapi ke Firdaus. Janji ini menunjukkan bahwa roh Yesus pergi ke tempat yang diberkati,
bukan ke tempat penderitaan. Dan ini selaras dengan kebenaran bahwa karya penebusannya telah selesai. Mengapa hal ini penting? Karena cara kita memahami kematian Yesus dan apa yang terjadi setelahnya akan memengaruhi cara kita memandang keselamatan. Jika kita percaya bahwa Dia masih harus menderita lagi di neraka, itu berarti kita sedang menyiratkan bahwa salib belum cukup. Namun, Alkitab berulang kali menegaskan bahwa salib sudah cukup. Yesus adalah korban penebus dosa yang sempurna, anak domba tanpa cacat. Darahnya telah memenuhi tuntutan keadilan, dan kebangkitannya membuktikan kemenangannya. Antara kematian dan kebangkitannya, tidak ada penderitaan tambahan yang diperlukan. Jadi, kemana Yesus selama 3 hari itu? Berdasarkan Alkitab, kita bisa mengatakan, Dia masuk ke dalam dunia orang mati, Dia menyatakan kemenangannya atas dosa dan maut, dan Dia beristirahat di Firdaus, sebagaimana yang telah Dia janjikan. Dia tidak menderita di neraka, dan Dia tidak lagi menebus dosa selama 3 hari itu. Dia telah berseru, "Sudah selesai." Misteri 3 hari itu mengingatkan kita pada satu kebenaran yang penting, yaitu karya keselamatan Yesus sudah sempurna. Pengharapan kita tidak terletak pada apa yang Yesus lakukan antara kematian dan kebangkitannya, tapi pada kenyataan bahwa kematiannya sudah cukup, dan kebangkitannya membuktikan kemenangannya atas dosa dan maut. Jika video ini membantumu memahami Injil dengan lebih jelas, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada orang lain. Tuliskan juga di kolom komentar. Menurut kamu, kemana Yesus pergi selama 3 hari itu? Mari kita bertumbuh bersama dalam iman dan pengertian Alkitab yang benar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.